Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, merdeka, merdeka, merdeka. Salam Pancasila. Ya, Sobat Banteng dan rekan-rekan PDI Perjuangan se-Indonesia dan seluruh dunia. Ya, saya di sini bersama dengan Regiani di Gabiar Sicita 2023 yang diadakan oleh DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta tentunya. Sekali lagi ya, selamat pagi, 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 pagi. Iya, senam cita dan senam yang diinisiasi oleh PDI Perjuangan dan yang nantinya akan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia tentunya untuk mensukseskan dan mensejahterakan dan mensehatkan semua seluruh rakyat Indonesia dan untuk mencapai keinginan kita hat-trick yang ketiga, menang ketiga kalinya. Ya. Baik, bagaimana keseruannya dari seluruh DPC se-Jakarta, dari kedua Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat tentunya, dan saya partai dari mulai BNI, TMP, Repdem dan semuanya ada di sini. Baik, bagaimana keseruannya? Mari kita lihat bersama dengan saya di sini di lapangan Banteng atau yang dulu disebut lapangan Cikada, Jakarta Pusat. Yuk. Selamat pagi, merdeka, merdeka. Ya, Mas Lip, untuk hari ini persiapannya kira-kira berapa orang, rencana atau perkiraan seluruh peserta dari mulai tolong Ibu, dipercepat, kita mau mulai, dipercepat. Di depan saya ini, Jakarta Pusat. Tadi udah bagus, sekarang baru setelah dipuji naik lagi. Turun, dipercepat. Sini masih bisa Pak, 2. Sebelah sini geser ke kiri, patokannya senternya adalah panggung. Yang di tangga kan sudah dibilang, tolong geser ke depan sini. Yang di tangga, yang di tribun, enggak atau tribun, silakan bergeser. Coba rentangkan tangan yang di sebelah sini, bergesernya ke kanan, bergeser ke kanan. Lihat tangan saya, kalau tangan saya ke atas, tangannya ikut ke atas juga. Tepuk tangan, coba tepuk tangan buat. Tunggu, masih belum kompak. Pokoknya ikutin saja apa yang saya katakan, bisa. Kalau memang ayo. Kasih beatnya. Stop. Masih belum keras. Tahu?
lainnya. Kaki kirinya ke belakang. Turun perlahan. Tutup perlahan. Ganti kanannya ke belakang. Geser ke kiri. Tepuk tangan buat semuanya. Keluarkan. Buka ke samping. Tangannya di kepala. Jangan di depan. Tepuk tangan. Cepat. Tangan. Cepat. Kasih tangannya 5. Kasih keras tangannya. Buka. Tangan kanan ke atas. Ganti kiri. Dua-duanya. Stop. Buka kaki kiri. Kiri kan. Good. Putar badannya. Jalan ke depan. Dorong ke depan. Taruh bawah. Samping. Geser kanan. Oleh kanan. Putar jalan. Ganti arah. Depan. Kaki kirinya dulu. Tarik nafas. Keluarkan. Tutup perlahan. Ganti kanan. Teriak merdeka. Untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka! Merdeka! Terima kasih yang saya hormati dan Bapak Aming, Pak Adi Wijaya, Ketua DPD, tepuk tangan yang meriah, beserta dengan Pak Timbong, dengan grup dangdutnya, dan juga dari DPD, DPC, dan teristimewa adalah seluruh peserta. Karena demokrasi proporsional terbuka memang membuat setiap aktivitas harus diabadikan dan kemudian dimuat di sosial media. Jadi ke depan ini akan ada 30.000 caleg dari PDI Perjuangan, sehingga akan ada 30.000 kamera baru dan kameramen. Luar biasa. Kalau tadi setiap saya duduk ada yang motret, setiap saya duduk bersama Pak Putra ada yang motret. Oh, inilah demokrasi proporsional terbuka. Potretan lebih penting daripada substansi. Saudara-saudara sekalian. Jadi luar biasa, dan ada Mbak Happy Jarot, ya terima kasih, dan Chris, itu dua-duanya adalah calon DPD PDI Perjuangan. Sebelumnya saya ingin membacakan buat teman-teman semuanya, baru saya buat tadi, ketika
Saudara Adi Yoga Nusirwan ini menyampaikan laporan penuh semangat mensana in corpore sano. Habis senam sehat terus makan soto. Gerakan si cita agar hidup tidak loyo, saudara-saudara sekalian. Pak senam si cita 3 kali datang ke saya dan bilang, Pak Sekjen, setiap hari saya akan senam si cita karena ternyata seluruh urat-urat saraf saya ikut bergerak, baik urat besar maupun urat kecil, saudara-saudara sekalian. Jadi luar biasa ini Pak Aming, hidupnya sehat karena senam. Dan saudara-saudara sekalian, ada Pak Billy, semuanya. Dan tadi Mas Prananda Prabowo telah menyampaikan juga sebuah video media pintar perjuangan yang itu ada outletnya untuk terus menjadi media komunikasi di antara kader partai juga REPMI. Rekan-rekan pers, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mengapa tempat ini dipilih? Karena disinilah untuk kedua kalinya DPD PD Perjuangan menggelorakan semangat ketika Bung Karno berhasil mewujudkan satu kesatuan geopolitik Indonesia, di mana dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan geopolitik, kesatuan nasional, satu kesatuan cita-cita, dan cita-cita itu menyatu dalam cita-cita umat manusia dunia. Disinilah dibangun Tugu Pembebasan Irian Barat. Ketika setelah melalui perjuangan yang panjang, Irian Barat akhirnya kembali ke pangkuan bumi pertiwi. Dan secara historis, sesuai dengan hukum internasional, secara geologis bahkan, Irian Barat adalah satu kesatuan dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang membentuk satu cita-cita nasional agar Indonesia bisa menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Karena itulah senam si cita yang menggelorakan semangat mensana in corpore sano ini, sekaligus semangat cinta tanah air, semangat yang berkobar-kobar bahwa membumikan Pancasila hanya bisa dilakukan apabila kita punya semangat cinta pada tanah air, punya patriotisme yang berkobar-kobar, sehingga saudara-saudara sekalian, dengan senam secita ini kita gerakkan seluruh tubuh kita untuk hidup sehat. Setuju? Kita untuk mencukupi gizi, protein, sehingga dari lingkungan kita bisa kita tanam tanaman yang sehat, tanaman yang menciptakan vitamin-vitamin yang penting bagi tubuh kita, saudara-saudara sekalian. Untuk itu, arahan Ibu Megawati Soekarno Putri agar seluruh kader bergerak ke bawah untuk membangun keluarga yang sehat, untuk menggelorakan bahwa dari keluargalah pendidikan budi pekerti ditanamkan, dari keluargalah manajemen keluarga yang baik, manajemen keuangan yang baik, dan berbagai program mencerdaskan kehidupan bangsa ditanamkan, saudara-saudara sekalian. Karena itu sangat penting ketika Ibu Mega menyampaikan keprihatinannya terhadap stunting akibat kekurangan gizi yang mengancam masa depan kita 25 tahun yang akan datang kalau anak-anak Indonesia masih terkena stunting akibat kekurangan gizi, saudara-saudara sekalian, maka tubuhnya tidak hanya pendek, tetapi di dalam otaknya pun tidak memiliki kemampuan berkembang menjadi manusia-manusia yang cerdas, dan artinya ini adalah ancaman bagi masa depan kita sebagai bangsa. Untuk itu bergeraklah, datangilah setiap keluarga. Jokowi, sampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Datangi setiap keluarga agar hidup sehat. Setiap lahan ditanami dengan sayur-sayuran yang berguna bagi kecukupan untuk gizi keluarga. Juga diupayakan
Di dalam setiap RT RW, upayakan ada peternakan ayam buras misalnya, untuk mencukupi gizi bagi anak-anak, khususnya anak bawah 2 tahun, anak bawah 5 tahun. Sanggup? Untuk itu berpolitik bagi PD Perjuangan sangatlah luas. Berpolitik membumi, berpolitik bersentuhan dengan upaya membersihkan sungai, merawat lingkungan agar sehat, menanam pohon kehidupan agar tersedia oksigen yang cukup bagi kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Untuk itu bergeraklah terus turun di tengah rakyat, karena itulah PDI Perjuangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, senam Sicita ini diadakan dalam rangka hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50. Dengan ulang tahun PDI Perjuangan ini, kita diingatkan dalam perspektif historis bahwa PDI Perjuangan merupakan mata rantai yang begitu panjang dengan sejarah perjuangan bangsa, saudara-saudara sekalian. Karena itulah kita punya komitmen historis ini. Rekam jejak PDI berasal dari Partai Nasional Indonesia dengan ideologi pembebasan untuk wong cilik, untuk kaum marhen, saudara-saudara sekalian. Maka perspektif historis ini banggalah bahwa kita sebagai partai melekat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa. Menegaskan bahwa pilih sebagai bangsa yang begitu beragam adalah jalan ideologi berdasarkan Pancasila dengan sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan musyawarah, persatuan kebangsaan, musyawarah, dan keadilan sosial, saudara-saudara sekalian. Pahami seluruh falsafah dari Pancasila ini sebagaimana disampaikan oleh pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Pahami konstitusi negara, saudara-saudara sekalian. Sekalian diatur adanya mekanisme pemilu setiap 5 tahun, betul? Dan hari ini adalah H-346 sebelum 14 Februari 2024. Tetapi amanat konstitusi yang mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun ini, dan perjuangan kita masih 346 hari, memerlukan suatu energi yang besar, memerlukan suatu kedisiplinan di dalam mengikuti setiap tahapan-tahapan pemilu, memerlukan suatu keteguhan bagi kita agar tidak. Senam Sicita mengajarkan kita suatu energi yang membangun endurance kita, membangun semangat kita, bahkan membangun kegembiraan kita untuk bisa mengikuti seluruh tahapan-tahapan pemilu yang melelahkan, penuh dengan kerja detail tersebut. Di sini diperlukan kesehatan dalam alam pikir, ini penting. Karena 2 hari yang lalu kita digegerkan oleh adanya suatu aksi sepihak dari suatu partai yang kita pun belum begitu kenal, yang namanya adalah Partai Prima. Tiba-tiba mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita melihat, saudara-saudara sekalian, bahwa ada suatu kekuatan besar di balik peristiwa pengadilan di PN Jakarta Pusat tersebut yang mencoba untuk menunda pemilu, saudara-saudara sekalian. Ada sebuah kekuatan besar yang mencoba menggunakan celah hukum untuk melakukan suatu gerak yang pada dasarnya adalah inkonstitusional untuk menunda pemilu, saudara-saudara sekalian. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah mengajarkan bahwa setiap sengketa yang berkaitan dengan penetapan partai politik peserta pemilu hanya bisa dilakukan melalui Bawaslu dan PT UN, karena komisioner KPU adalah pejabat tata usaha negara.
Untuk itu, menghadapi berbagai manuver-manuver dengan kekuatan yang harus kita selidiki, dari mana kekuatan itu yang mencoba untuk menggunakan hukum sebagai alat yang akan merombak seluruh tatanan-tatanan demokratis yang diamanatkan oleh konstitusi, bahwa pemilu harus dijalankan setiap 5 tahun. Semuanya harus kita hadapi, saudara-saudara sekalian. Untuk itu, pencermatan atas seluruh situasional politik sangatlah diperlukan. Ibu Megawati Soekarno Putri mengingatkan bahwa di dalam kehidupan tata pemerintahan negara, juga tata pemerintahan yang baik, harus kokoh di dalam konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dan seluruh peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Karena itulah kita tidak diam. Kita terus berjuang agar mekanisme demokrasi tahunan dapat dijalankan dengan tepat waktu pada tanggal 14 Februari 2024. Dan percayalah saudara-saudara sekalian, pihak manapun yang mencoba menggunakan berbagai cara, termasuk menggunakan hukum untuk menunda pemilu, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat, saudara-saudara sekalian. Perspektif ideologis dan aspek-aspek konstitusional tersebut. Yang ketiga adalah perspektif kesejarahan, bahwa kita adalah partai yang berasal dari rakyat, partai yang digerakkan oleh kekuatan arus bawah ketika kita berhadapan dengan rejim yang otoriter, rejim Orde Baru. Karena itulah jati diri kita adalah partai rakyat, partai wong cilik. Jangan pernah lupakan itu. Karena itulah berpolitik bergerak ke bawah, tinggal menangis bersama dengan rakyat. Dan ideologi Pancasila pada dasarnya adalah ideologi keberpihakan untuk mengangkat harkat dan martabat wong cilik. Dengan cara apa? Melalui keputusan-keputusan politik yang memang didesain untuk mengatasi kemiskinan, untuk menciptakan lapangan kerja, untuk membangun kehidupan yang layak, saudara-saudara sekalian. 3 perspektif dapat dipahami setiap kita memperingati hari ulang tahun PDI Perjuangan, disertai melihat ke dalam, melakukan kritik dan otokritik. Jadi kritik dan otokritik ini penting untuk melihat kekurangan-kekurangan kita, kekurangan dalam konteks penjabaran ideologi Pancasila untuk pembebasan rakyat miskin, kekurangan di dalam manajemen partai, melihat kekurangan kita dan kemudian memperbaiki berbagai kekurangan tersebut dan terus bergerak turun ke bawah, maka dengannya kita akan memperoleh suatu jalan kemenangan yang didasarkan oleh kerja-kerja konkret di tengah rakyat, bukan kerja popularitas, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 346 hari lagi kita akan menginjak pemilu. Persiapkan saksi dengan sebaik-baiknya. Rekrutlah calon anggota legislatif dengan sebaik-baiknya. Pilihlah yang betul-betul telah mengikuti kaderisasi partai, yang memahami fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, serta fungsi representasi. Rekrutlah calon-calon yang mampu membawa perubahan bagi Indonesia Raya kita, untuk menyelesaikan persoalan rakyat dengan keputusan politik, untuk membangun desain bagi masa depan, untuk lebih dari begitu banyak, sekarang hampir 280 juta penduduk Indonesia. Mereka menaruh harapan pada PDI Perjuangan, dan mereka betul-betul menitipkan harapan agar sebagai bangsa kita dapat menggelorakan kepemimpinan kita dengan cara apa? Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi, dan dengannya kita mewujudkan diri sebagai bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri. Semoga dengan peringatan ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50
di tempat yang sangat monumental yang menggelorakan semangat persatuan dapat benar-benar dihayati oleh kader partai. Terus bergerak, tiada hari tanpa soft campaign, lakukan pergerakan nyata di tengah rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Kita bagikan salam nasional kita, merdeka. Terima kasih. Selamat. Saya ucapkan kepada Sekjen PDI Perjuangan. Setia kawanan dalam perjuangan. Rabdam. PDI Perjuangan. Hey!